Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Aryo Nugraha. Dan di video kali ini kita ada di segmen layar review, dimana kita kedatangan 3 buah komponen ya, yang mana bisa teman-teman lihat di depan ini, yaitu dari DTG Indonesia, yang mana brand yang dikirim adalah semuanya ini adalah mereknya Side ya. Tapi sebelum kita mulai review kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya ya, agar nggak ketinggalan tentu saja informasi-informasi menarik dari channel layar desktop ini. Dan juga jangan lupa loncengnya juga sekalian ya. Oke, apa aja nih yang ada yang dikirimin dari DTG ini? Yang pertama itu adalah Side Mugen 5 ya, Side Mugen 5 Black Edition, sebuah CPU cooler yang kalau lihat harganya sih ini kayaknya kelas mid range ya, yang cukup menarik karena tampilannya nih. Saya jadi sempat udah buka ini ya, jadi tampilannya cukup menarik, tapi nggak tahu nih performanya seperti apa, belum dicoba. Kita akan coba ya, akan coba review, akan coba lihat performanya seperti apa si CPU cooler ini, dimana nanti kita akan coba dia langsung, kita akan coba pasangkan di sistem kita yang menggunakan Ryzen 9 3900 XT ya. Jadi prosesor 12 core 24 thread, apakah sanggup nih di handle oleh sebuah cooler kelas mid range yaitu Side Mugen 5 Black Edition ini ya. Kita akan coba lihat, dan tentu nanti akan kita coba compare ya, head to head versus legendanya air cooler yaitu Noctua NHD15. Akan seperti apa performance dari air cooler yang satu ini ya? Apakah ini worth it untuk menjadi opsi CPU cooler yang patut kalian beli, atau seperti apa? Nanti akan kita lihat ya performanya. Kemudian ada juga sebuah fan yaitu Side Wonder Snail 120. Ini punya speed kenceng banget ya. Dan infonya ini adalah sebuah opsi juga untuk upgrade dari si Side Mugen 5 yang satu ini ya, yang Black Edition ini. Yang mana kalau kalian ganti dengan fan yang satu ini ya, si fan bawaannya diganti dengan ini, yang punya speed lebih kencang, performanya akan lebih baik. Tapi nanti akan kita coba buktikan di video kali ini apakah benar seperti itu ya. Dan yang berikutnya adalah sebuah fan juga, yaitu Side KZ Flex 120 White PWM. Nah ini memang nggak berhubungan dengan keduanya ya. Jadi ini adalah fan casing yang cocok kalau kalian misalnya mau rakit dengan tema monokrom, karena ini warnanya putih, jadi bisa jadi salah satu opsi. Oke lah, langsung aja kita lihat seperti apa ketiganya ya. Kita unboxing dulu, dan nanti tentu saja kita akan bahas performance-nya. Oke, langsung aja kita unboxing dulu ya, dan kita lihat apa aja yang ada di dalamnya. Kita coba yang pertama dari Side Mugen 5 Black Edition ya, ini seperti apa isinya. Kita lihat. Ini ada fan-nya ya, 12 cm. Kita lihat fan. Singkirin dulu. Kemudian berikutnya adalah heatsinknya ya. Heatsinknya kita lihat. Kita langsung buka aja heatsinknya. Oke, kita lihat dari tampilan fisik heatsinknya ini, kelihatan full black semua ya, full black, dan tampilan bagian atasnya ini menarik sekali. Nah ini ada logo Side-nya, dan di sini ada lumayan kelihatan ada tonjolan-tonjolan dari heat pipe-nya ya. Jadi ini ada 6 buah heat pipe ya, jadi menarik sekali. Jadi jumlah heat pipe itu biasanya akan berkorelasi dengan performance. Tentu saja semakin banyak heat pipe-nya akan semakin baik. Jadi kita akan lihat performanya seperti apa, karena jumlah heat pipe-nya ini sama dengan Noctua NHD15 yang harganya lebih mahal ya. Jumlah heat pipe-nya lebih jumlah heat pipe-nya sama, walaupun nanti bedanya tentu di fan-nya yang berbeda, dimana dan ukuran dari heatsinknya yang ini sedikit lebih kecil ya. Tapi performance kita akan lihat nanti seperti apa. Oke, ini seperti ini. Kalau kita lihat tampilannya, jujur ini menarik banget ya, dari tampilan si Side Mugen 5 Black Edition ini. Oke, kita taruh dulu ini. Kemudian berikutnya ada juga di sini beberapa ya. Nah, ini ada yang pertama adalah sebuah ya, ini yang pertama adalah installation guide ya. Jadi
panduan instalasi yang cukup lengkap ya. Jadi karena si cooler ini mendukung untuk Intel maupun AMD, jadi di sini ada installation guide baik itu untuk platform Intel maupun untuk platformnya AMD. Jadi ya lengkap ya, kalian bisa pelajari kalau kalian beli ini. Pastinya ini panduannya cukup lengkap ya, cukup enak pastinya ya untuk kita ikutin. Dan berikutnya di sini ada beberapa tools. Pertama ini dikasih juga sebuah obeng ya, obeng plus di sini ya. Dan rata-rata biasanya memang pakai untuk CPU cooler kelas menengah ke atas biasanya dikasih obeng ya, dan ini obengnya ada tulisan mereknya Side juga ya, menarik ini ada tulisan Side-nya juga. Ini sebuah nilai plus juga ya. Kemudian ada thermal paste juga, thermal paste-nya juga mereknya Side juga ya. Ya rata-rata sebagian besar untuk CPU cooler biasanya menyertakan thermal paste juga. Nah kali ini si Side Mugen 5 ini juga ada thermal paste-nya juga ya. Kelihatan ini lumayan banyak thermal paste-nya ya. Kemudian ini ada beberapa mounting ya dan baut-baut. Jadi ini lengkap mountingnya untuk Intel maupun untuk AMD ya. Jadi kita bisa pakai ini semua ya. Salah satunya baik itu untuk Intel maupun untuk AMD. Kemudian adalah untuk pengikat dari fan-nya ya. Oke, ini aja yang ada di dalam boxnya Side Mugen 5 Black Edition. Kemudian kita coba buka dulu nih yang Side Wonder Snail 120, sebuah fan berukuran 120. Kalau kita lihat dengan yang bawaannya dari Side Mugen 5 Black Edition ini hampir sama ya, kalau dari bentuk ada bedanya tapi beda di spesifikasinya ya. Jadi kita lihat nanti seperti apa. Di sini ya tampilannya seperti ini ya. Simple, tapi ya ini khasnya fan-fan kelas atas juga ya, karena tampilan boxnya kelihatan cukup berkelas gitu ya. Oke, dan berikutnya adalah fan yang terakhir, yaitu Side KZ-Flex 120 YPWM ya. Kita lihat 120 KZ-Flex ini ya, warnanya putih, menarik banget ya kalau kita lihat di sini. Jadi kalau kalian mau rakit dengan tema monokrom ini sangat-sangat pas. Nah, dan ini sebenarnya teman-teman ini sama tipenya ya, jadi sama-sama KZ-Flex 120 ya. Kalau ini warnanya hitam, ini warnanya putih, gitu bedanya ya. Jadi bawaannya dari Mugen 5 Black Edition itu adalah KZ-Flex juga si fan-nya ya. Jadi hampir sama dengan yang ini, tapi ini bedanya warnanya putih ya. Oke, langsung aja kita install dulu ya Side Mugen 5 Black Edition-nya ke dalam sistem kita ya. Nanti kita lihat performance-nya seperti apa. Oke teman-teman, kita sudah install ya Side Mugen 5 Black Edition ini ke dalam sistem kita di sini. Nah, untuk mengetahui seberapa tangguh CPU cooler ini dan limitasi kemampuannya sampai sejauh mana, maka di sini nggak tanggung-tanggung kita langsung pasangkan ke Ryzen 9 3900 XT. Apakah CPU cooler ini mampu untuk handle sebuah prosesor 12 core
24 thread, yaitu Ryzen 9 3900 XT ya. Nah, kalau bisa sanggup mengatasi 3900 XT, itu artinya untuk prosesor-prosesor di bawahnya itu mumpuni. Nah, kita lihat seperti apa hasilnya ya. Hasil dari pengecekannya tentu saja nanti kita akan tunjukkan ke teman-teman. Nah, kita sekarang lihat dulu dari sisi visual ya teman-teman. Secara visual ini jujur aja kalau saya lihat ketika dipasangkan di casing ini ya, luar biasa mantep banget ya. Ini racun banget ya kalau kita lihat, membuat ya penampilannya full black ini cakep banget ya. Jadi racun lah pokoknya kalau misalnya kalian suka tipe-tipe cooler seperti ini jujur aja menarik sekali kalau menurut saya secara appearance-nya ya. Nah, apakah appearance yang bagus ini akan berbanding lurus dengan performance? Langsung aja kita akan bahas mengenai performance-nya. Nah, di sini sistem yang kita gunakan, testbed yang kita gunakan untuk pengetesan CPU cooler ini adalah seperti ini. Nah, itu tadi ya sistem yang kita gunakan atau testbed yang kita gunakan untuk pengetesan CPU cooler yang satu ini, dimana kita ada dua skenario di sini, yaitu kondisi default ya dan juga kondisi overclock ke 4,4 GHz all core. Nah, ada tiga pengetesan yang kita lakukan, yaitu Cinebench R15 10 kali loop ya, kemudian stress test dengan CPU Z, dan juga stress test dengan menggunakan Prime 95 Small FFT. Seperti apa nanti hasilnya, kita langsung compare dengan menggunakan testbed kita, yaitu menggunakan Noctua NHD15 ya, yang sebenarnya kelasnya sedikit di atas ini. Performanya seperti apa. Nah, kemudian juga di sini kan ada opsi menggunakan fan yang lain, yaitu menggunakan Side Wondersnail 120 yang punya speed yang lebih kencang. Kita juga ada data saat menggunakan fan ini apakah lebih improve performance-nya dibanding dengan bawaan yang fan bawaan dari Side Mugen 5 ini. Kita juga coba pakai yang fan yang satu ini ya. Jadi kita lihat seperti apa performance-nya, langsung aja kita bahas. Oke, langsung aja kita bahas mengenai performance dari CPU cooler yang satu ini ya, untuk handle sebuah Ryzen 9 3900 XT seperti apa ya. Dan di sini kita akan bahas mengenai berapa maksimum temperatur yang dicapai oleh Ryzen 9 3900 XT, baik itu saat menggunakan CPU cooler yang satu ini maupun saat menggunakan pembandingnya, yaitu Noctua NHD15. Oke, langsung aja kita mulai dengan pengetesan yang pertama, yaitu menggunakan Cinebench R15 10 kali loop. Seperti apa hasilnya? Nah, temperatur maksimal yang dicapai oleh Ryzen 9 3900 XT saat menggunakan Side Mugen 5 Black Edition dengan menggunakan fan bawaannya ya, itu temperatur maksimalnya adalah 89,1 derajat Celcius saat kondisi default dari Ryzen 9 3900 XT ya, temperatur yang udah lumayan tinggi di sini ya. Kemudian ketika kita ganti dengan Wondersnail 120 yang punya speed lebih kencang di sini, itu temperaturnya sedikit lebih rendah, yaitu di 88,5 derajat Celcius. Nah, dibandingkan dengan Noctua NHD15, di sini temperatur maksimal dari 3900 XT saat menggunakan Noctua NHD15 sebagai coolernya, di sini maksimum temperaturnya hanya 78,1 derajat Celcius. Jadi terpaut sekitar 10 derajat Celcius lebih tinggi ya dibanding dengan Noctua NHD15 performance dari CPU cooler yang satu ini. Jadi ya dari performance ini kelihatannya agak keteteran nih ya, dibanding kalau pembandingnya adalah Noctua NHD15. Memang karena beda kelas juga sih ya, tapi ya nggak masalah ya, kita compare di sini dengan yang legendnya langsung untuk lihat performance-nya dia ada di kelas apa sebenarnya CPU cooler satu ini ya. Oke, itu kondisi defaultnya, jadi selisihnya sekitar 10 derajat lebih tinggi daripada Noctua NHD15. Nah, kalau di overclock seperti apa nih? Saya agak penasaran juga, walaupun sebenarnya agak ngeri juga untuk overclock dengan menggunakan ini, karena memang temperatur saat defaultnya aja udah nyampe 88an gitu ya, 88, 89 gitu untuk maksimum temperatur. Tapi kita tetap coba overclock ke 4,4 GHz all core dengan menggunakan Cinebench R15 10 kali loop. Nah, di sini maksimum temperaturnya naik drastis ke 98,6 derajat Celcius ya. Jadi agak ngeri juga di sini ya, 98,6 derajat Celcius. Sedangkan kalau kita ganti fan-nya dengan Wondersnail 120 itu sedikit lebih rendah di 97,2 derajat Celcius. Nah, pembandingnya Noctua NHD15 di sini temperatur maksimum dari Ryzen 9 3900 XT saat 4,4 GHz all core itu jauh di bawah, yaitu di 82,8 derajat Celcius. Jadi
memang di sini kelihatan kelasnya berbeda ya, kedua CPU cooler yang satu ini. Oke, itu pengetesan dengan Cinebench R15. Bagaimana dengan pengetesan berikutnya? Yaitu kita coba juga dengan stress test menggunakan CPU Z. Nah, untuk stress test dengan menggunakan CPU Z, di sini maksimum temperaturnya saat menggunakan Sitemugen 5 Black Edition ini adalah 91,1 derajat Celcius. Lagi-lagi temperatur yang cukup tinggi ya. Itu stress test menggunakan CPU Z dalam durasi sekitar 15 menit ya. Kemudian berikutnya kita coba juga dengan menggunakan Wondersnail 120. Di sini temperaturnya sedikit lebih rendah, yaitu di 90,3 derajat Celcius, walaupun ya lagi-lagi ini tetap cukup tinggi temperaturnya. Nah, pembandingnya yaitu Noctua HD15. Di sini temperatur maksimum dari 3900 XT-nya adalah di 78,9 derajat Celcius temperatur maksimumnya ya. Nah, kalau kondisi overclock ke 4,4 GHz-nya di sini Noctua HD15 rendah ya, masih di 79,8, sedangkan Sitemugen 5 Black Edition itu sudah menyentuh 98,9 derajat Celcius. Jadi temperaturnya juga tinggi banget saat di overclock ke 4,4 GHz all core di situ ya. Dan tes terakhir di sini, tes terakhir saat menggunakan Prime 95 Small FFT ya. Kondisi default di sini menggunakan Sitemugen 5 Black Edition dengan fan bawaannya itu maksimum temperaturnya cukup tinggi di 92,8 derajat Celcius ya, temperatur yang cukup tinggi. Sedangkan saat gunakan ganti fan-nya ke Wondersnail 120 itu turun sedikit ke 91,6 derajat Celcius ya. Jadi ada improvement tapi tetap agak-agak tinggi ini temperaturnya ya. Dan pembandingnya yaitu Noctua HD15 di sini saat di stress test dengan menggunakan Prime 95 Small FFT, temperatur 3900 XT-nya maksimal saat kondisi defaultnya adalah di 79,8 derajat Celcius ya. Sedangkan saat di overclock ke 4,4 GHz all core di sini temperaturnya ada di 84,2 derajat Celcius. Nah, untuk kondisi Sitemugen 5 Black Edition di sini kita tidak melakukan overclock dengan mengetes Prime 95 Small FFT karena kita lihat tadi dalam pengetesan di Cinebench R15 maupun CPU Z aja itu temperaturnya udah tinggi, jadi kita nggak lakukan pengetesan dengan Prime 95 yang loadnya lebih besar lagi atau lebih berat lagi gitu ya. Ya, kalau kita lihat dari performance-nya tadi ya, CPU cooler yang satu ini memang agak sedikit kewalahan ketika dia menghandle prosesor 12 core yaitu Ryzen 9 3900 XT, karena memang kelihatannya CPU cooler yang satu ini diperuntukkan untuk kelas mid range lah ya, lebih tepatnya gitu ya. Tapi dengan tahu hasilnya ketika handle 3900 XT tadi, kita lihat bahwa secara kondisi default sebenarnya dia masih sanggup meskipun temperaturnya agak lumayan tinggi juga ya. Maksimum temperaturnya saat di full load itu mencapai 88 sampai 90-an derajat Celcius ya. Jadi temperaturnya agak sedikit mengkhawatirkan gitu ya kalau memang untuk handle 3900 XT. Namun demikian dia masih sanggup untuk bisa menghandle 3900 XT kondisi defaultnya. Nah, poinnya di sini saya rasa kalau dia sanggup untuk menghandle 3900 XT kondisi default walaupun agak-agak mengkhawatirkan ya, temperaturnya agak-agak tinggi di situ ya. Itu artinya dia secara performance pastinya sangat sanggup untuk menghandle prosesor kelas di bawahnya ya. Lebih tepatnya saya rasa CPU cooler yang satu ini itu akan lebih pas kalau dipasangkan dengan prosesor kelas Ryzen 7, Ryzen 5, ataupun misalnya kalau di Intel Core i7 maupun Core i5. Ini akan sangat pas sekali ya CPU cooler yang satu ini. Nah, kelebihan utamanya kalau menurut saya secara performance tadi oke lah segitu ya. Nah, kelebihan utama yang paling menarik dari CPU cooler yang satu ini adalah secara appearance, di mana appearance-nya ini jujur saya langsung jatuh cinta ketika pertama kali lihat ya. Dan ketika dipasang di casing lebih mantep lagi dengan harganya yang kalau teman-teman cek di e-commerce ya, misal contoh di Tokopedia saya search itu harganya sekitar 900 ribuan. Saya rasa ini punya penampilan yang menarik dan performance yang juga cukup bisa diandalkan kalau untuk CPU-CPU kelas menengah ya, seperti tadi saya bilang untuk kelas i5, Ryzen 5 atau maksimum di i7 dan Ryzen 7 itu saya rasa ini capable untuk bisa menghandle prosesor-prosesor kelas itu gitu ya. Nah,
Ada opsi juga untuk upgrade di sini ke Wonder Snail 120 dari fan-nya ya. Tapi dengan harga si Wonder Snail 120 ini yang sekitar 200.000, tepatnya kalau saya lihat di e-commerce itu sekitar 219.000. Kalau ditotalin dengan ini jadi bisa lebih dari 1 juta sih, saya rasa kurang worth it kalau misalnya untuk upgrade ke sini ya. Tapi kalau ini dipakai untuk misalnya kalian mau pakai ini sebagai misalnya pakai ini ke sini ya, tapi nanti si fan ininya dipakai untuk fan casing, itu juga masih bisa jadi opsi juga ya. Jadi full black semua misalnya fannya dengan semua pakai side gitu kan, brandnya itu mantap juga sih, bisa jadi salah satu opsi. Nah, ada opsi lain nih kalau misalnya kalian mau monokrom ya, konsep PC-nya itu bisa juga yang ini KZ-Flex 120 White PWM ini. Speednya lumayan ya, sampai maksimum di berapa ini, 1800 RPM, cukup tinggi juga sebenarnya speednya, dan warnanya putih. Jadi kalau sistem PC kalian mau build PC dengan konsep monokrom ini pas banget ya, cukup cantik kelihatannya gitu, walaupun nggak RGB ya. Kalau yang nggak suka RGB gitu, ini pas gitu. Oke, itu aja teman-teman untuk review komponen kali ini, terutama Side Mugen 5 Black Edition ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.